Ya, masih bersama kami di program Suara Jakarta, sudah sampai di bagian akhir mengenai wacana pemekaran Jakarta yang hari ini diskusi yang sangat menarik. Tentunya kita semuanya berharap begitu ya, jika memang ini akan terjadi, tadi yang bisa saya simpulkan benang merahnya adalah semua untuk kembali lagi pelayanan kepada masyarakat. Dan ini tentunya dengan timbulnya berbagai macam perusahaan swasta begitu ya, kita juga harus mulai mengantisipasi supaya semua warga itu bisa terlayani. Baik, jadi ke Bu Erin nih, tadi Bu Erin kan sebutkan Bima Ketua Apeksi nih, apakah akan membawa isu ini juga ke pemerintah pusat? Ya, pastinya juga ada beberapa hal yang di asosiasi ini akan kita bicarakan. Tadi Pak Bima, Pak Wali Kota sudah menyampaikan, insya Allah Senin ya, ada pertemuan perencana kota. Jadi mungkin di situ akan dibahas apa sih yang dibutuhkan, tapi kembali menurut saya kaji yang benar gitu, sehingga kita tidak salah membuat kebijakan, jangan hanya sesaat tapi berpikir untuk ke depan. Gitu aja. Nah, kajian itu perlu berapa lama? Tadi kami memang mengatakan Desember ini sudah akan keluar dari Desember IPB. ini preliminary research lah, jadi ada sesuatu yang direkomendasikan, tapi belum selesai. Tahun depan dilanjutin lagi kira-kira gitu. Jadi tentunya bertindak bukan sekedar tadi ya, ada motif politik, karena kan kalau ramainya saya motif politik. rekomendasi jangan yang biasa-biasa saja, mesti yang luar biasa kan. Tapi yang bisa diimplementasikan Nah, implementasi. Jadi gini, tadi. ini teman-teman IPB bilang begini, Pak, kita tuh sering banget buat kajian-kajian gitu, tapi nggak pernah didengar, nggak pernah bunyi tentang Jabodetabek. Nah, sekarang mereka anggap ini momentum, karena dikaitkan dengan ibu kota pindah, dikaitkan dengan provinsi baru dan sebagainya. Nggak apa-apa, ya, kita masuk di isu ini supaya menjadi perhatian luas. Saya pikir momentumnya tepat. Iya, dan saya kira di P4 WIPB itu juga ada pusat kajian khusus Jabodetabek yang sudah lama berkembang. Memang ada jurusan ya, memang ya? Memang ada bidang yang kita khusus untuk menangani masalah Jabodetabek. Kajiannya sudah sangat banyak. Cuman tadi Bu Air bilang, mana yang bisa diimplementatifkan. Kalau saya saran, memang yang menarik, ada ikatan emosional secara geografis, demografis antara Jabodetabek. Misalnya contoh, di Tangerang Selatan saya dengar Bu, kisaran 400.000 warganya tiap hari Jakarta. Hampir di atas 50%. Pak Usman juga. Nah, termasuk Pak Usman. Salah satunya Pak Usman. Saya naik kereta loh. Naik kereta ya. Kemudian dari Bekasi juga, bahkan wali kota mengatakan siang hari Bekasi itu sepi, warganya bekerja Jakarta. Totalnya kira-kira 1,7 lah. 1,7. Yang masuk ke Jakarta. Saya juga orang Bogor yang tiap hari ke Jakarta ya. Bogor 600.000, 800.000 per hari. Jadi sebetulnya ada lebih 3 juta sampai 4 juta orang yang sebetulnya sangat terikat dengan Jakarta. Jadi otomatis sebetulnya kalau kos mereka terlalu besar karena persoalan fungsional yang tidak terintegrasi itu yang kita bantu. Artinya bagaimana caranya? Yang menarik lagi apa Bu? Ada data yang menunjukkan 48% warga Jakarta itu yang memiliki rumah di Jakarta. 36% mereka menyewa di Jakarta. Tapi begitu masuk Jabodetabek, 72% mereka memiliki rumah. Jadi artinya apa? Mereka tinggal di Jakarta, nggak punya memiliki rumah. Jadi kalau kontribusi dari Jakarta bisa dimaksimalkan di daerah itu lebih bagus lagi. Jadi pertanyaan bagaimana kerjasama itu yang paling real, apa yang bisa dilakukan? Ada satu perspektif lain, yaitu perspektif bencana. Ini tadi kita bicara tentang keseharian ya, tata kelola pemerintahan, perekonomian. Ini kalau bencana penting juga isu ini. Contohnya kemarin ketika mati lampu, Pak. Mati lampu di Bogor Minggu sore itu kira-kira 300.000 orang pulang ke Jakarta. Mati lampu, kereta stop berhenti. Ya, saya turun ke stasiun kereta, saya bilang pindah semua ke bis. Ya, diangkut, kita mobilisasi truk Pol PP dan lain-lain. Begitu nyampe terminal bis, saya kaget. Bis nggak ada yang masuk dari Jakarta karena tolnya juga mati. Jadi nggak bisa masuk itu bis-bis, stuck, chaos. Komando nggak tahu dari siapa. Ini otoritas siapa nih? Ada PLN di situ, ada gubernur, ada BPTJ dan sebagainya. Itu baru berbicara mati lampu beberapa jam. Belum lagi kita bicara hal-hal yang lain. Ya, jadi koordinasi yang jelas terkait bencana ini isu lain dari dimensi ini. Menyambung nih Pak Wali. Kemarin Gubernur Jakarta baru saja meluncurkan yang kita sebut rencana strategi ketahanan kota Jakarta. Itu kira-kira seperti itu. Cuman kelemahannya adalah rencananya cuma Jakarta saja, belum mengajak kita punya rencana untuk membuat rencana strategi ketahanan ini metropolitan. Nanti kita ajak daerah sekitar agar kita punya suatu rencana yang jelas bagaimana kalau menghadapi bencana itu. Ini barusan aja masuk WA undangan rapat dari BNPB. Ya, ditujukan kepada wali kota, barangkali dapat juga dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana di Provinsi Jakarta dan Jawa Barat. Ini satu isu ngundang. Ya, kalau saya nggak bisa datang, yang datang adalah kepala dinas. Tapi kan ini parsial semua nih. Ya, kembali lagi tadi, harusnya
blueprintnya, master desainnya apa? Bencana, lingkungan hidup. Kan sekarang Jakarta lagi dibully persoalan kualitas. Nah, ini kemudian bilang bantu lingkungan sekitar. Ya oke, tapi teknisnya bagaimana? Dan apa komitmen penganggaran dari Jakarta? Iya. Jadi memang menarik satu hal lagi menurut saya, lebih bagus ya, saya setuju juga dengan Bu Airin. Segera apa yang ini kan Kang Bima sudah buat kajian, tindak lanjutnya apa yang harus dilakukan. Nah, kedua grand design juga penting. Sebetulnya dari semua rencana-rencana itu sudah ada yang siap implementasi. Sudah banyak kok. Sudah siap. Tapi mulainya sendiri-sendiri, sehingga nggak efisien. Di sini jalan selesai, sebelah sini baru setahun lagi kan. Gitu. Betul. Dari Jakarta sendiri akan melakukan kajian mungkin? Kita sih belum dengar kabar ya ada kajian, tetapi upaya-upaya ke situ sudah kita mulai dengan membuat grand design untuk isu-isu ya, dengan melibatkan daerah sekitar. Jadi kenapa kita selalu undang Pak Bapak dan kita, tapi baru dalam konteks mendengarkan masukan-masukan dari teman-teman. Nah, sekali lagi action nih Pak Yayat ya, yang memang belum sampai di situ actionnya, baru sekedar rencana, wacana, dan perbincangan saja. Iya, karena yang ditunggu sama kita yang di Bodetabek itu adalah bagaimana konteks kontribusi atau sharing yang bisa dikerjasamakan antara wilayah. Ide yang menarik itu misalnya nanti tentang kalau pemerintahnya tidak bisa bergerak karena ada persoalan batas administratif dan kewenangan di wilayah, seperti contoh transportasi. Misalnya MRT itu karena DKI-nya hanya sampai Lebak Bulus berhenti. Tapi nanti akan berkembang satu holding misalnya, badan usaha bersama untuk transportasi yang sharing pembiayaannya, sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Yang lucu juga itu busway berhenti di perbatasan. Di perbatasan. Jadi menurut saya ini batas administrasi padahal pelayanannya potensi pasarnya besar. Jadi kalau misalnya pemerintahnya masih wacana-wacana, saya kira tinggal didorong kayak perpres di kereta api. Kereta api itu mereka luar biasa loh. Ada kewenangan khusus, dia dari perencanaan, pemanfaatan sampai tindakan untuk mengintegrasi Jabodetabek. Kita tertolong Pak ya, naik KCI ya. Nah itu kan sangat menarik. Dimulai dari transportasi. Bagaimana dengan Transjakarta jadi Trans Jabodetabek? Bagaimana dengan yang lainnya? Minimal itu yang paling real bisa membantu masyarakat untuk mudah dalam mobilitasnya. Kalau enggak susah. Saya kira transportasi paling menarik itu yang bisa dilakukan. Dan itulah yang diamanatkan dalam rapat kerja kemarin. Kalau saya usul, kita bikin grand design, kita mulai dulu dengan grand design isu-isu besar. Transportasi, banjir, bencana, polusi udara, lingkungan, sama tata ruang, ya kan, dan apalagi yang lain. Kalau kita dulu idenya 5 dalam rencana undang-undang pengolahan terpadu Jabodetabek, 5 sektor itu yang dianggap bisa mensinergikan semua kepentingan di antar wilayah gitu. Cuman sayangnya itu tadi RU-nya nggak ada. Ini kejadian waktu nih karena Jakarta sudah mulai dirintis akan ada perpindahan tahun 2024 nih. Artinya momentumnya tepat. Iya, jadi memang sudah saatnya saat ini untuk mulai dirintis. Kalau saya sih sisa menunggu Pak Wali sama Ibu Wali aja. Dan belum ada kata terlambat. Jadi Pak Gubernur DKI dengan Banten kan sama periodisasinya, masih lama lah gitu kan. Apalagi Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil. Jadi duduk bareng sama-sama, undang kami yang digabung di BKSP Jabodetabek buat perencanaan, kerjasama antar daerah, buat payung hukumnya seperti apa, lihat regulasi di atasnya, plus pembiayaannya, penganggaran maupun juga kewenangannya juga dicantumkan di situ menjadi sebuah blueprint misalnya 3 tahun, misalnya akhir masa jabatan atau 4 tahun di situ aja kita mulai ya Pak Wali ya. Dimulai dari situ sehingga ada aksi sehingga masyarakat melihat oh iya keseriusan kita pemerintah untuk bekerja bersama-sama karena pemerintah itu kan tidak ada pemerintah DKI, tidak ada pemerintah Banten, tidak ada pemerintah Jawa Barat, yang semua adalah pemerintah yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya, oke, baik. Jadi ditekankan tidak ada motif politik Kang Bima ya pasti di sini ya. Seperti yang selalu dibully nih Kang Bima nih di media massa. Dari Bogor clear, 3 bulan lagi kita akan keluarkan rekomendasi. Oke, baik. Ini sudah langsung action kalau dari Bogor. Baik, terima kasih banyak perbincangannya sungguh menarik dan tentunya bikin kita semua semangat. Tentunya warga juga yang di Jakarta, Bekasi, Tangerang Selatan dan juga Bogor berharap tentunya semua apa yang kita perbincangkan malam hari ini bisa menjadi sebuah kemajuan bagi kita semua. Dan terima kasih banyak Pak Oswar, Kang Yayat, Bu Airin dan juga Kang Bima telah hadir bersama kami. Sayang sekali Wali Kota Bekasi pada malam hari ini belum bisa bergabung bersama kami. Dan saatnya kami undur diri dari hadapan Anda. Selamat malam.